eh, kajian sore ini. Terima kasih. Monggo, Bib. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور بالفهر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأريار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحياء عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mardiyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu gelarnya Sayyidah Zahra alaihissalam, dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom secara online, dan saya juga akan ucapkan minal aidin wal faidin, walaupun sebenarnya tidak ada terlambat sih yang namanya minal aidin wal faidin. Biasanya menyampaikannya di bulan Syawal, tapi kita sekarang udah masuk di lewat pertengahan Zulqa'dah, dan ucapan selamat itu tidak ada kata terlambat. Dan saat kita masuk di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, kita masuk di bulan-bulan haram. Itulah yang menjadi tema kajian kita untuk kita mengenal waktu kita, mengenal zaman kita, dan puncaknya kita harus mengenal imam zaman kita, sehingga nanti kita akan bisa selamat. Saya akan mulai dari ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa ghadabil jabbar izzatil lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Surat ini tidak dimulai dengan bismillah, tapi dengan ta'awud. Bismillahnya ada di surat An-Naml, diulang 2 kali. Jadi total bismillah ada 114 kali, tetap sebanyak jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa ghadabil jabbar izzatil lillahi wa rasulihi wa lil mu'minin. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, sesungguhnya inna iddatash syuhur, jumlah bilangan bulan-bulan, indallah, di sisi Allah, isna asyara, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sebutkan ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu 4 bulan mulia, 4 bulan yang agung. Jadi haram ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Kalau ada barang yang diharamkan karena tubuh kita ini agung, jangan dimasukin hal-hal yang tidak baik. Ya, diharamkan untuk kita bergabung dengan hal-hal yang kotor, yang tidak baik. Bulan ini bulan mulia. Apa yang diharamkan di bulan mulia ini, bulan yang agung ini?
Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan melakukan kezaliman terhadap diri-diri kalian. Jadi orang-orang jahiliyah mengharamkan peperangan di bulan haram. Apa saja bulan haram itu? Bulan haram itu termasuk Zulkaidah, itu bulan haram pertama yang sekarang ini sudah kita berada di tanggal 20 atau 21 di bulan Zulkaidah. Kemudian dilanjutkan Zulhijjah, bulan haji, bulan di mana Zulqa'dah Zulhijjah ini sampai Muharram itu Masjidil Haram, tanah haram dipenuhi orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Zulqa'dah Zulhijjah Muharram itu 3 bulan berturut-turut. Kemudian 1 bulan lagi bulan Rajab. Jadi bulan Rajab dia terpisah, Rajabun. Dia terpisah dari 3 bulan yang berturut-turut dari bulan haram itu. Apa perintahnya Allah di bulan haram ini? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Nah, tradisi semua bangsa-bangsa sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad datang, maka nabi-nabi yang lain pun juga memahami akan ada saat-saat yang tidak boleh dia melakukan peperangan. Alhamdulillah sekarang ini peperangan sempat dihentikan, walaupun yang tadinya yang minta damai pun juga mulai memerangi. Tapi kalau kita diperangi, kita wajib membalas. Jadi kalau kita memulai, nggak boleh. Di bulan-bulan haram tidak boleh kita memulai peperangan. Atau kita juga jangan ada perang mulut lah. Jadi kita harus menjaga, jadi bukan hanya sekedar perang dalam skala besar, tapi skala kecil terhadap diri kita. Walaupun tiap hari kita berperang melawan syaitan yang ada dalam diri kita, bagaimana cara kita menghadapinya, maka kita coba harus perhatikan apa yang ada di setiap hari, setiap bulan, dan jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan ketenangan, kedamaian kalau dia berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bukan karena banyaknya fasilitas, tapi kalau fasilitas itu banyak dari sesuatu yang tidak diharamkan pun juga, dan tidak yang dihalalkan oleh Allah juga akan bisa mendatangkan ketidaknyamanan. Dalam hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahum ro'an, seseorang itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masakan lisanah, arafa zamana dulu, baru masakan lisanah, wa waqannasa min syarrih. Ada 3 hal yang kita akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Itu secara umum. Kita mengenal zaman apa kita sedang hidup, kita mengenal hari apa yang sedang kita jalani, kita mengenal bulan apa, tahun apa, dan situasi apa yang sedang kita hadapi. Maka Nabi, barang siapa yang mengenal zamannya, masanya, harinya, maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih sayang dan rahmat Allah itu akan terletak dengan makrifat, dengan pengetahuan, dengan pemahaman, dengan ilmu, dengan zikir. Maka semua itu ada zikirnya. Jadi setiap hari ada zikirnya, seperti hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad itu hari di mana langit dan bumi tadinya satu. Kemudian Allah ciptakanlah langit di 2 hari, Senin dan Selasa. Kemudian isi bumi juga diciptakan setelah dipisahkan di hari Ahad. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Tadinya langit dan bumi satu Ahad. Kemudian dipisahkan dan Allah ciptakan langit di 2 hari, Senin dan Selasa. Rabu dan Kamis saat diciptakannya bumi, Rabu dan Kamis, dan hari Jumat saat langit, semua isi langit dan isi bumi, Jumat itu saat berkumpulnya semua unsur langit dan unsur bumi, dimasukkannya ke dalam tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Wa allama Adamal asma'a kullaha.
'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sudah memberikan pengetahuan semua yang ada di langit dan di bumi berupa cahaya manusia-manusia yang mulia saat Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam melihat dari ada cahayanya karena awal makhluk menurut Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, Jabir bertanya kepada Nabi, siapakah makhluk yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Ya Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah nurun Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya Nabi, cahaya keluarganya Nabi itu di kalangan ahli tarekat mereka juga memahami adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur itulah terciptanya jagat raya ini. Jadi tercipta semua isi langit dari cahaya. Ada yang mengatakan cahaya itu cahaya Amirul Mukminin Sayyidina Ali yang menciptakan semua isi langit, dan ada cahaya Sayyidah Zahra yang tercipta isi bumi ini dari hari Rabu dan Kamis. Jumat dimasukkanlah semua cahaya-cahaya itu, unsur-unsur langit dan bumi itu ke dalam tubuhnya, dalam jasadnya, dalam tanahnya Nabi Adam, sehingga para malaikat pun sujud. Yang tidak mau sujud, yang tahu itu cahaya Nabi, tapi dia tidak mau ikut perintah Allah. Ketika Allah tanya kepada iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan? Kemudian dia merasa, itu kan tanah, aku dari api. Ada kesombongan daripada iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan sedangkan itu dari tanah. Dia tidak paham bahwa tanah itu sebenarnya dia paham, cuma pura-pura tidak tahu. Cuma karena hasud aja, karena yang lain. Dia tahu bahwa di dalam tanah itu ada unsur cahaya. Dan begitulah di dalam tubuh kita ada jasmani, ada rohani. Jasmani itu dari tanah, karena memang dari sperma orang tua kita, ovum ibu kita. Rohani itu baru ditiupkan di usia 4 bulan. Ada proses 40 hari pertama berupa cairan sperma dan ovum, 40 hari kedua berupa darah dan daging, 40 hari 3 hardware-nya komplit, sudah berbentuk, ada tubuh, ada mata, ada tangan, ada kaki. Itu di usia 4 bulan dalam kandungan. Saat malaikat tanya, ya Allah, cahaya yang mana, ruh yang mana yang akan kami tiupkan ke si jabang bayi ini? Karena manusia itu terdiri daripada jasmani dan rohani. Kemudian Allah menyuruh malaikat, turunlah ke bumi, lihatlah yang ada di keningnya si ibu, yang ada di pikiran si ibu itu, buatlah dia menjadi makhluk rohani. Dan dia nanti akan berubah di setiap 40 hari sekali, tergantung si ibu itu akan memohon. Maka doa yang kita panjatkan, zikir yang kita ucapkan di setiap harinya, itu akan punya proses selama 40 hari akan bisa merubah. Ada orang yang kadang-kadang mau minta baru berdoa sekarang, minta langsung dikabulkan hari itu juga. Berketok kepengen langsung bertelur. Padahal dia harus ada proses para ulama menyebutkan proses doa-doa kita itu ada proses per 40 hari sekali baru kelihatan ada tanda-tandanya. Atau ada juga ada syarat-syaratnya daripada doa itu, ada 40 syarat terpenuhi. Atau ketika kita sampai pada doa-doa yang diajarkan oleh manusia-manusia suci, manusia-manusia asma, yang karenanya Allah, karena cahayanya Allah ciptakan, karena cahaya mereka itulah diterima taubatnya Nabi Adam. Maka di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab, itu dianggap bulan-bulan haram. Kita masuk bulan haram yang pertama, Zulqa'idah. Zulqa'idah itu memang awal bulan itu adalah Muharram, Safar, Muharram, Safar, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi itu ada urutannya di jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah memang dia di urutan yang ke-10, hampir yang terakhir. Ya, Zulqa'dah maaf. Zulqa'dah yang ke-11, Zulhijjah yang ke-12. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal yang ke-10, Zulqa'dah yang ke-11, Zulhijjah yang ke-12.
Tadi saya sudah kirim dalam bentuk BC tentang makna Zulkaidah. Kita akan singgung sedikit Zulkaidah. Ada peristiwa apa saja di Zulkaidah, dan ada peristiwa apa di Zulhijjah, dan ada peristiwa apa di Muharram. Saya akan coba tambah 15 atau 20 menit lagi karena memang kajian kita jadi 3 bulan. Tadinya Mbak Pungki ingatnya di bulan Zulhijjah. Kita ingatnya bulan Zulhijjah, tapi tidak apa-apa. Zulhijjah sebentar lagi kita akan masuk Zulhijjah. Tapi sekarang ini di 20, ada yang mengatakan 21 Zulkaidah. Sebentar lagi kita akan masuk Zulhijjah. Sebelum kita masuk apa saja peristiwa, karena rahimallahum ro'an arafa zamanah, seseorang akan dirahmati kalau dia mengerti zamannya. Karena memang ada ancaman wal asr, demi zaman, demi masa, innal insana lafi husr, manusia itu akan rugi, akan celaka, akan tidak mendapatkan keberkahan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu dalam surat Al-Asr. Jadi surat itu memang dinisbatkan kepada sahibul asr atau sahibuz zaman. Jadi man arafa zamanah itu ma'rifat. Ma'rifat itu nanti akan kita temukan saat kita di bulan Zulhijjah kita baca doa Arafah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka ma'rifat itu penting, atau awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin, soalnya kalau kita cuma mengenal tidak ma'rifat, berarti pengenalan kita tidak detail. Pengenalan kita tidak sampai pada keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah sampai keyakinan datang. Keyakinan itu artinya sampai kita memahami lengkap, detail sekali pemahaman kita. Jadi orang yang yakin itu orang yang memahami penglihatan yang tajam, tafsiratul fitan, penglihatan yang cerdas. Jadi ada orang yang melihat tapi nggak cerdas. Maka orang, kalau menurut riwayat Imam Ali, orang yang yakin itu adalah orang yang melihat itu dari semua aspek. Dia lihat, dia melihatnya dengan cerdas. Tafsiratul fitan, ma'alimul ibrah, ada 4 itu orang yang yakin itu. Kemudian dia bisa mengambil pelajaran. Jadi bukan sampai pada hikmah saja, tapi dia bisa mengambil pelajaran. Dan pelajaran itu mengantarkan dia sampai destination, mengantarkan dia untuk kita berjumpa, kenal, bahkan berdialog dengan Rasul, dengan Ahlul Baitnya, dengan yang lain-lainnya, berdialog dengan Tuhan, dengan manusia suci. Banyak kita kenal tapi nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar. Kita kenal Nabi, tapi waktu ditanya, kita sudah pernah dengar suara Nabi, karena dia tidak mempunyai ma'rifat, sehingga dia tidak bisa memahami bahwa suara azan, suara Quran itu hakikatnya adalah yang pertama kali membunyikannya, yang pertama kali diizinkan untuk menyampaikannya adalah Rasulullah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur kecuali dia adalah merupakan tuntunan wahyu Allah yang diperintahkan Nabi untuk menyampaikannya. Itulah doa waktu kita membaca Al-Quran, kita berdoa bersaksi asyhadu anna hadza kitabuk al-munzalu min indik, aku bersaksi ini kitabmu yang kau turunkan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, wa kalamukan natik ala lisani nabiyik, dia tutur katanya Nabi. Jadi kalau kita punya makrifat, kita sudah mendengar suara Nabi, suara azan suara Nabi, suara Quran suara Nabi. Kalau kita punya makrifat, kita juga sudah melihat Nabi. Karena kalau Nabi itu yang ada di belakang saya itu ada cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau matahari, bukan saja matahari, engkau juga bulan ya Rasulullah. Itu ungkapan-ungkapan para ahli syair, meyakini karena matahari itu rahmatan lil alamin, matahari itulah yang merupakan sumber kehidupan, yang memberikan kehidupan, maka sumber cahaya
yang diciptakan jagat raya ini juga merupakan cahayanya Rasulullah. Lah kalau kita meyakini bahwa Allah melihat kita, kita memakrifatinya, maka kita juga melihat Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini. Kalau Allah melihat kita melalui makhluk-makhluknya, bahwa semua makhluk ini ciptaan Dia dan di bawah kekuasaan Dia, maka semua makhluk yang ada di sekitar kita ini adalah ciptaan Dia, berarti Dia meliputi segala sesuatu di mana Dia tidak ada, karena Dia itu wajib ada, maka yang hakikat tidak ada itu kita. Jadi kita apapun yang kita lihat, kalau menurut ahli marifat, maka kita sudah melihat Dia. Melihat Dia sekaligus melihat Rasulullah, dan mendengarkan firman-Nya Rasulullah sekaligus mendengarkan firman Allah dari lisannya Nabi berupa Al-Quran, kita mendengarkan. Itu ketika kita memakrifati dengan benar. Nah, ketika kita masuk kepada bulan Zulqa'dah, rahimallahum ra'an arafa, maka kita mengenal dulu makna Zulqa'dah itu. Ada banyak makna. Dia bulan haram, dia bulan ketenangan. Qaidah itu berasal dari qa'ada yaq'udu, orang yang duduk. Ya, orang yang duduk itu duduklah sebentar. Kalau kita emosi, marah sambil berdiri, coba duduklah sebentar. Nanti dengan cara kau duduk, kau diamkan dirimu sebentar, heningkan dirimu sebentar. Nah, bulan Zulqa'dah ini kita duduk sebentar. Kita artinya duduk sekarang di majelis ini, orang-orang dulu, orang Arab itu selalu berperang, tambah lagi orang-orang Arab jahiliyah, dan itu ada Yahudi, tambah lagi yang punya produsen senjata. Kalau tidak perang dia rugi, karena produknya dia nggak laku, jadi dia perang, dia jual sana, jual sini, maka sepanjang sejarah ada puluhan juta, katanya sudah ratusan juta yang dibunuh oleh Amerika, si syaitan akbar itu yang diyakini oleh yang memusuhi, ya, maka jadikanlah dia musuh. Dan siapa saja yang menjadikan setan itu musuhnya, maka dia harus hati-hati. Nah, kenapa dianggap dia setan? Karena sifat-sifatnya seperti setan. Kadang-kadang kita juga bisa jadi setan saat kita kepingin tahu kita ini gila atau sehat, segar atau enggak. Kita kalau kita marah-marah enggak karu-karuan, sebenarnya kita sedang kesetanan. Jadi ada setan dalam bentuk manusia, ada setan dalam bentuk rezim, ada setan dalam bentuk yang lain. Jadi di bulan ini coba kita dudukkan diri kita sebentar, berdiam diri, itu namanya Zulqa'dah. Dan juga makna Zulqa'dah itu persiapan menuju ibadah haji, karena jamaah haji kita sudah di awal Zulqa'dah itu semuanya sudah pada terbang menuju ke Mekah atau ke Madinah. Mereka ada 2 tempat persinggahan di 2 tempat suci itu. Nah, kemudian Zulqa'dah juga peringatan agar menjauhi maksiat, karena ada perintahnya fala tadzlimu fihina anfusakum. Jadi dia juga melatih kedamaian. Dia bulan terjadinya beberapa peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa apa saja di bulan Zulqa'dah ini? Peristiwa Hudaybiyah. Itu perang yang tidak terjadi, itu perjanjian damai. Hudaybiyah tadinya mau berperang mereka, akhirnya mereka damai. Nabi menerima damai, sempat diprotes oleh sebagian sahabat. Nabi bilang sabar aja dulu, sehingga ditundalah, Nabi tidak boleh masuk Mekah. Ada perjanjian damai, yang orang yang sudah masuk Islam harus dibalikkan ke jahiliyah. Orang-orang yang jahiliyah itu tidak boleh dibalikkan lagi. Orang-orang yang murtad tidak boleh balik lagi ke Nabi. Dan itu menguntungkan, tadinya sebagian yang lain tidak menguntungkan. Akhirnya bertambah banyaklah orang-orang yang boleh balik di tengah-tengah yang lain yang sudah Islam. Karena kalau dia boleh balik, dia bisa berdakwah dan bisa ngajak yang lain, itu tidak pernah dipikirkan oleh mereka. Maka ada keuntungan di Hudaybiyah itu, sehingga bulan berikutnya terjadi Fatah Mekah. Jadi di bulan Zulqa'dah itu ada umrohnya Nabi, ada keberangkatan persiapan haji Nabi. Nabi ketika melakukan ibadah haji pertama tertolak karena perang karena perdamaian Hudaybiyah. Berikutnya Nabi pun juga datang sampai di Mina. Nabi bermimpi masuk tanpa ada pertempuran, pertumpahan darah, sehingga mereka berhasil Fatah Mekah itu di bulan Zulqa'dah. Jadi Fathu Mekah itu terjadi di bulan Zulqa'dah.
keberangkatan Nabi ke Haji Wada juga Zulqa'dah, pengepungan Taif juga, perang Hunain juga. Artinya ada banyak peristiwa di Zulqa'dah ini. Kalau dalam riwayat Ahlul Bait ada peristiwa di 25 Zulqa'dah atau hari kelahiran, di 11 Zulqa'dah hari kelahiran Imam Ridho, hari kelahirannya Nabi Isa di 21 atau 25 Zulqa'dah. Jadi kalau yang selama ini mereka memahami di bulan Desember, kita memahaminya dari riwayat Ahlul Bait, Nabi Isa itu, Nabi Ibrahim dilahirkan di bulan Zulqa'dah ini. Jadi ada kelahiran, ada syahadah. Kita memang biasanya setiap hari kelahiran, ini kelahiran eyang ya panggilannya, atau ibunya, itu hari kelahiran bertepatan bilangin hari kelahiran, biasanya kita selalu meriahkan acara tumpengan. Lihat gambarnya tumpengan itu. Itu alhamdulillah Allah berikan keberkahan umur. Sebaik-baiknya kalian adalah khairan qala umruhu wa hasunahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang panjang usianya, baik amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga Mbak Ibu Sumiarsono, mudah-mudahan terus dalam keadaan sehat dan selalu ingin berzikir kepada Allah dan acara yang baik atau disampaikan dari anak dan cucunya untuk memberikan ketenangan, kedamaian mereka. Nah, itu adalah surga kita. Dia adalah surga dari telapak kakinya, ada keridhaan Allah ada pada mereka. Itu di bulan Zulqa'dah peristiwa. Apa sih kita memperingati bulan-bulan haram? Kita biasanya ada hari kelahiran dan hari wafat. Di bulannya ini ada hari kelahiran imam dan juga hari kelahiran dua nabi, ada hari wafatnya juga dua imam. Jadi ada kelahiran dan ada wafat. Dua-duanya ada sedekah atau ada apa istilahnya orang Jawa itu kan selamatan. Nah, kasihan itu orang yang nganggap selamatan ulang tahun, selamatan meninggal itu bid'ah. Takutnya nanti mereka yang bid'ah itu takutnya mereka nggak selamat karena mereka tidak suka dengan selamat, mereka suka selamatan. Hari selamat. Karena memang ada perintah dari Al-Quran untuk mengucapkan selamatan. Selamatan itu kalimat salam. Salam yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Salam kedamaian itu, salam itu ada ucapan assalam. Ucapan salam itu ada perintah Nabi, ubsus salam, tebarkanlah salam, kalian nanti akan selamat. Jadi yang nggak suka selamatan, saya nggak tahu dia bisa, dia nggak mau selamat masalahnya. Jadi kita tidak termasuk orang yang tidak suka selamatan. Jadi kalau ada acara selamatan tahun, selamatan hari kelahiran, itu adalah tradisi yang direkomendasi oleh maupun hadis. Dan apa manfaatnya kita menghidupkan, membuat acara-acara selamatan itu? Pertama, hati lebih tenang. Kedua, kita bisa mudah introspeksi diri. Kita bisa menguatkan hubungan dengan Allah, ada hubungan karena ada zikir, ada doa. Kita bisa membersihkan hati dari sifat iri dan marah. Jadi biasanya kan ada pepatah kalau anjing menggonggong, kafilah berlalu, padahal kafilah berlalu dia jadi anjing juga. Ya, mestinya kalau ada gonggong, anjingnya kasih makanan. Itu tradisi yang diajarkan oleh Imam Hasan, oleh Rasulullah, oleh yang lain-lainnya, oleh manusia suci. Ketika ada orang yang salah, mestinya orang yang mencela itu kita kasih hadiah lah. Terima kasih ya kamu sudah mengingatkan. Ini hadiah buat kamu. Nah, untuk mungkin dia mikir juga untuk mencela kita karena atau dia mencela lagi pengen dapat lagi kiriman. Nah, paling enggak gitu. Jadi menguatkan hubungan kita dengan Allah lewat doa, sholat dan juga ada zikir-zikir. Membersihkan hati dari sifat iri dan marah, melatih kesabaran, kemudian pengadilan nafsu, mendapatkan amal kebaikan,
buat cinta kita kepada Nabi dan kepada Ahlul Bait, pada keluarga kita yang tahun, mempererat silaturahmi, hubungan kekeluargaan, memperbaiki hubungan dengan sesama, membiasakan hidup lebih sadar. Karena memang agama itu terdiri dari dua bagian saja. Yang satunya sabar, yang satunya syukur. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar, sama seperti orang yang tidak mempunyai kepala. Kalau orang yang tidak syukur, dia tidak akan dapat tambahan. Biasanya dia kufur, dia tertutup. Jadi lawannya syukur itu adalah kufur. Kufur itu adalah tertutup. Syukur itu la in syakartum la azidannakum. Orang yang syukur, dia pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selintas bulan Zulqa'dah. Bulan ya, memang ada anjuran di selama Zulqa'dah itu kita duduk berzikir, dan ada amalan mulai dari awal di Ahad Zulqa'dah ada sholatnya, itu boleh dilihat lagi tentang amalan-amalan di bulan Zulqa'dah, ada di pertengahan akhirnya. Jadi hampir semua bulan Zulqa'dah bisa, kalau yang belum berpuasa di bulan Zulqa'dah, puasalah di pertengahan udah lewat, nanti di akhir atau di Senin Kemis. Mungkin dengan berpuasa kita akan bisa mendapatkan banyak hal. Orang yang berpuasa itu hanya Allah yang akan memberikan pahalanya. Sumli wa ana ajzibih. Jadi puasa-puasa sunnah atau puasa-puasa yang ibu-ibu di sama Ramadan yang belum sempat bayar utang lah. Bagusnya di bulan Zulhijjah ada anjuran dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. Jadi artinya ada kita ingin bergabung para orang-orang. Jadi sunnah orang aja ke-9, ada yang ke-89. Nah, kalau tuntunan dari ajaran Ahlul Bait, keluarga Nabi, itu dari tanggal 1 tanggal 9. Kalau tidak dapat, ya kita ambil semampu kita dapatnya, kita puasa kapan. Di bulan hari ke-9-nya itu, kita ingin bergabung dengan orang-orang yang Padang Arafah, ada amalan doa. Malamnya juga ada malam Arafah. Itu amalan-amalan di Zulhijjah, puncaknya adalah sholat Idul Adha, kita berkorban. Banyak orang yang memahamkan fasolili robbika wanhar. Wanhar itu cuma hanya sekedar menyembelih korban. Padahal wanhar yang diajarkan oleh keluarga Nabi adalah saat kita takbiratul ihram itu wanhar. Saat Nabi Adam alaihissalam berjumpa dengan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu bisa berbicara. Saat Nabi Adam mengangkat tangan, barulah Nabi Adam terlihat ada 5 cahaya. Aku mohon dengan berkah Fatimah, Hasan dan Husain, ya Allah, maka Allah kalimat taubat Nabi Adam saat Nabi Adam mengangkat. Nabi Adam minta, ya Allah, anak cucuku juga ya Allah taubatnya. Kalau anak cucumu datang ke Mekah ini, atau anak cucumu menghadap saja. Itulah ceritanya kita menghadap ke Ka'bah, kemudian mengangkat 2 tangan ini ke dada kita sebagai satu simbol wanhar. Ya, mudah-mudahan 1-2 hari lagi saya akan kirim BC-nya tentang wanhar, atau yang ketinggalan BC bisa buka di blogspot Ali Yahya, dan itu semua mengandung makna hampir 2. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Zulqa'dah, Zulhijjah. Kayaknya kalau Muharram kita bicara, ya banyak sekali kajian-kajiannya di bulan Muharram. Insya Allah lanjut, insya Allah mudah-mudahan biasanya bulan sekali di Majelis Ta'lim Mardiyah ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bersambung di bulan berikutnya, dan juga saya cukupkan sampai di sini. Saya ada waktu, biasanya banyak yang akan tanya jawab. Saya tutup dulu, bila wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mbak Pungki atau untuk silakan. Terima kasih atas penjelasan dari Ustadz. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, kami buka pertanyaannya, silahkan. Atau udah jelas semuanya atau gimana? Pancing aja dulu Mbak Pungki, mungkin Mbak Pungki ada yang ditanyakan.
Assalamualaikum, Assalamualaikum, boleh tanya? Boleh, silakan Ibu Evi. Iya, Ustadz saya mau nanya, tapi mungkin tidak terlalu berkaitan dengan yang tadi. Saya mau nanya mengenai bukan kewajibannya, pas sunnah kita berpuasa di bulan haji itu loh Ustadz. Itu yang sebenarnya sehari, 3 hari, 10 hari, sampai bulan Muharram itu gimana Ustadz penjelasannya biar saya ingat lagi. Oke. Mohon. Di bulan haji juga bagian daripada bulan haram. Ada perintahnya fala tazlimu fihina anfusakum. Kalau kita bisa mampu mengendalikan diri, maka pengendalian diri itu ada pada puasa. Selain ada pahala yang begitu besar, nanti di tanggal 25 Zulqa'dah itu hari dilebarkannya bumi, dauhal ard. Itu orang yang berpuasa di tanggal 25 Zulqa'dah, kalau hari ini 21, 5 hari lagi, jadi perkiraannya kalau memang mau puasa mulailah untuk ngejarnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis lah misalnya. Nanti mulai puasa. Kalau hari ini enggak, mungkin Sabtu, Minggu enggak. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena ada hari Dauhul Ad di dalam Zulqa'dah ini ya. Sebelum tutup akhir Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah. Baru masuk di bulan Zulhijjah. Dan itu pahala biasanya kan ada orang ibadah puasa itu kan tergantung profit thinking, ibadahnya itu karena ingin dapat pahala, ada karena ingin takut, karena ingin bersyukur. Kita tiga-tiganya aja lah. Kita takut dulu, kemudian kita ingin tahu pahalanya, kita juga ingin bersyukur kepada Allah. Jadi boleh motifnya di tiga-tiganya. Jadi artinya puasa Zulqa'dah dulu yang sangat dianjurkan, nanti jangan lupa di Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau bisa diambil itu 3, bisa kita dapat di akhir-akhir di bulan Zulqa'dah, atau bertepatan dengan 25 Zulqa'dah itu, ya, dan bertepatan dengan di hari Senin dan hari Kamis, atau kita ngambil Senin dan Kamisnya aja. Itu Zulqa'dah. Zulhijjah memang ada anjuran untuk kita berpuasa 9 hari. Itu kalau dalam riwayat dari keluarga suci Nabi 9 hari. Kalau riwayat umum biasanya di Tasu'a dan Asyura, hari ke-8 dan hari ke-9. Itu ada pahala juga biasanya. Mereka menganggap bagaikan pahala sepanjang tahun atau seabad. Ada juga puasa yang di pertengahan bulan, 13, 14, 15 itu puasa Ayyamul Bid. Nah, itu diantara riwayat-riwayat selain puasa Senin Kemis, karena amal ibadah kita itu diperlihatkan di Senin dan Kemis, maka kita dalam keadaan berpuasa. Itu Mbak Evi. Bu Yang Evi, ya ya Ustadz yang puasa Zulhijjah yang haji itu 9 hari ya Ustadz jadinya ya? riwayat Ahlul Bait 9 hari. Dari tanggal berapa tuh? Satu. Kita Oh, boleh Kamis atau kita pilih di oh, oh, hari lihat harinya ya, harinya bukan tanggal ya. sebelum Lebaran. Jadi saat kita Lebaran kita puasa dulu. Jadi puasa sunnah itu maksudnya. Jadi enak kan kalau kita Lebaran itu kita terasa, jadi wah kita mau dapat makanan itu kan kita puasa dulu tuh biasanya makanan itu jadi enak gitu loh. Soalnya mau buka puasa itu, kalau kita buka puasa itu ada apa ada kenikmatan tersendiri gitu, ada kebahagiaan tersendiri kalau kita pakai puasa. Karena memang saat kita berpuasa itu ada janji yang begitu besar dijanjikan oleh Allah untuk orang yang berpuasa. Janji itu hanya dari Allah. Itu Bu Evi. Iya, iya, syukran, syukran. Ustadz. Yang lain silakan. Assalamualaikum, Habib. Edi, boleh izin? Oh, Mas Edi silakan. Eh, Mohon pencerahan, Bib, untuk pengertian makna dari takhali, tahali, tajali. Udah itu aja Pak Ustadz. Matur suwun. Sudah mulai kajian ke filsafat dan makrifat, bagus lah. Ya, ada tahalli, ada takhalli, ada tajalli. Ya, jadi ada proses, ya. Jadi kita membersihkan dengan berpuasa. Puasa itu adalah proses pembersihan dari berbagai macam dosa dengan zikir. Itu setelah kita bersihkan, kita ingin
apa yang mau kita tajalikan itu. Jadi artinya kita berdiam, membersihkan diri, kemudian kita berusaha untuk jadi membersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik dengan istighfar. Istighfar itu satu kalimat artinya 6. Bukan hanya ucapan astagfirullah, astagfirullah. Istighfar itu ada janji tidak mengulangi lagi. Jadi ada menyesal dulu. Menyesal, janji tidak mengulangi lagi, kemudian membayar kewajiban yang pernah ditinggalkan, puasa yang pernah ditinggalkan, kita ganti. Sholat yang pernah ditinggalkan, kita qadha. Itu ada hak-haknya Allah yang kita abaikan, kemudian kita penuhi. Itu termasuk tahalli nih, artinya proses pembersihan, istighfar. Jadi kita menyesal, janji tidak ngulangi lagi, bayar kewajiban, kembalikan hak-hak orang yang pernah kita ambil. Nah, kemudian kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan kepada sesama, orangnya sudah meninggal, kita bisa bersedekah. Ada hak orang lain yang ada pada diri kita. Atau ada makanan haram yang pernah masuk dalam tubuh kita atau perbuatan. Kalau perbuatan berarti kita menggantikan dengan kerja bakti, berbuat menolong sesama dengan anggota badan, ibadah, dan itu harus diganti. Jadi bukan hanya secara fisik kita mengembalikan fisik yang pernah kita ambil, tapi fisik yang pernah berbuat tidak baik, ucapan yang tidak baik, kemudian kita ganti misalnya dengan membaca Quran. Mata yang nongkrong, nonton film berjam-jam, nggak jelas cerita filmnya, mungkin kita ganti dengan membaca Al-Quran atau melihat yang kira-kira bermanfaat. Jadi itu namanya menggantinya. Jadi setelah proses pembersihan dan penggantian, menyesal dan tidak mengulangi lagi, membayar kewajiban, kemudian mengembalikan hak manusia, membersihkan tubuh yang pernah makan makanan haram, menggantikannya dengan makanan halal, kemudian membuat capek tubuh ini sebagaimana tubuh ini pernah digunakan untuk maksiat. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, dari tutur kata kita jaga. Kalau kita pernah lakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita ada kerja bakti juga untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik itu. Tajalli menggantilah hal-hal yang akhlak yang tidak baik tadi menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Jadi misalnya Rasulullah itu tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada Nabi, ketaatan kepada Allah. Jadi dia adalah asma'nya Allah, dia adalah wajahnya Allah, dia adalah tangannya Allah, yadullah fauqa aidihim. Jadi semuanya dinisbatkan kepada Allah. Jadi taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Kemudian berjanji kepada Rasul sama dengan berjanji kepada Allah. Berjanji kepada wali-wali Allah, kalau kita takut kepada mereka, berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan. Kita nggak boleh takut kepada setan. Kalau takut kepada setan, berarti kita jadi teman-temannya setan. Jadi kerjanya setan memang nakut-nakutin teman-temannya. Jadi kita nggak boleh takut. Kita harus ikut dengan para wali-wali Allah, dan takut kepada mereka itu artinya kita bukan hanya menjalankan perintahnya, kita takut kalau sampai kita kambuh lagi mengulangi perbuatan yang tidak baik. Itu tahalli, dan tajalli. Itu Edi, bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Baik. Bib, mau Makasih, tanya, Ustadz. Bib. Monggo. Bib, itu kan kalau sholat pada saat Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Haji, itu kan kalau di masyarakat itu kan lebih banyak pada saat bulan Idul Fitri. Nah, itu sebetulnya gimana ya, Bib? Kadang-kadang satu Jumat. Artinya ada dorongan dia ingin tampil baju baru lah ya. Jadi dia kepengen lihat baju sholat. Biasanya kan orang kalau sholat itu kan sarung baru, baju baru. Dan kalau ada sesuatu baru itu kita kepengen show kan, ada kepengen orang lihat. Tambah lagi kalau lihatnya waktu sholat. Ada anjuran yang memang kita berpakaian baru itu di saat untuk sholat, dipakai untuk ibadah. Jadi biasanya kalau kita
punya baju baru, punya pakaian baru itu biasanya kan kalau Lebaran itu baru. Makanya ada ungkapan dari Imam Ali itu, laisal id bilibasil jadid walakinal id taqwahu tazid. Jadi bukanlah Lebaran itu cuma sekedar pakai baju, tapi ketakwaannya, tawaduknya, qanaahnya. Jadi artinya takwa itu tawaduk, qanaah, wara, yakin. Itu dia harus perbaharui. Ada ungkapan lain lagi bahwa hari itu akan jadi hari raya kalau hari itu Anda tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau satu harian itu Anda tidak berbuat dosa, telinga Anda tidak mendengarkan dosa, mata Anda tidak melihat, pun mulut Anda tidak bertutur kata, maka layaklah hari itu dinamakan hari raya. Raya katanya orang-orang Malaysia, raya. Hari raya itu hari bergembira. Layak untuk kita bergembira, bukan hanya sekedar makanan enak, bukan hanya baju baru, bukan hanya kita ingin berbagi, tetapi kita betul-betul sudah suci. Karena hari raya itu ada ungkapan kalau Anda puasa Zulhijjah itu, puasa Arafah itu, Anda saat selesai puasa, Anda bagaikan bayi yang baru lahir. Sama seperti Anda puasa 30 hari selama di bulan. Jadi artinya ada ungkapan, dan itu adalah menggembirakan saat kita Anda mendapatkan prestasi bahwa Anda disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada kegembiraan. Kegembiraan itu layak untuk kita berpakaian yang baru, untuk menyenangkan orang lain. Sama seperti kalau kita datang ke acara pesta, acara ke kenduri, acara lihat kendurinya jangan salah kostum. Kalau kendurinya wafat, nggak boleh kita pakai yang wah-wah atau yang itu kadang-kadang yang gelap-gelap atau apa. Nah, itu pakaian itu adalah merupakan tanda seseorang itu punya budaya, punya ciri, punya akhlak yang baik. Jadi jangan sampai kita datang ke acara-acara pernikahan kita pakai baju ala kadarnya. Janganlah pakai baju yang terbaik. Begitupun juga Lebaran sebagai satu ungkapan kegembiraan. Kita senang orang punya menantu, punya cucu, punya yang lain. Kesenangan itu kita tunjukkan dengan kita berpakaian yang baik, pakaian yang bagus. Orang itu senang, oh dia menghargai kita. Maka kita dianjurkan untuk berpakaian yang baik itu. Jadi bukan hanya karena memang itu kita melihat ada Lebaran, hari kemenangan, hakikatnya maka kita akan rayakan hari kemenangan itu dengan bergembira, dengan berbagi makanan dan seterusnya. Itu Mbak Pungki, bagus pertanyaan. Ya, baik. Tapi di kebiasaannya teman-teman yang di Wahabi ya Bib ya, itu dia sukanya cuma pada 4 macam warna aja yang gelap-gelap. Itu gimana tuh Bib? Pengertian Perempuan ya. Untuk perempuannya. perempuan dia biasanya nggak ada warna lain, cuma hitam aja gitu. Hitam, coklat, hijau, dan biru. Gitu. Ya udah enggak apa-apa lah. Kalau ya? belum tahu ada warna mawar yang lebih indah seperti kerudungnya Mbak Pungki, ada warna pink, ada warna dan itu ya nggak apa-apa juga. Kalau warna itu kan kalau dia lihat itu kan mejiku hibini. Oh, mau dia harus bisa naik onta. Itu kan kita dari kecil kan sudah diajarin pelangi-pelangi itu kan. Pelangi itu kan 7 warna. Kita dipahami mawar itu memang ada 7 warna mawar itu. Jadi mawar itu bukan hanya mawar merah. Ada mawar putih, ada mawar hitam, ada mawar jingga, ada mawar kuning. Dan ternyata memang 7 warna. 7 warna itu kalau dia di bumi, kalau dia kita umpamakan dia cat, kita kumpulkan jadi satu dalam satu kaleng, maka jadi hitam. Tapi kalau warna itu di penbrush, kalau warna itu di komputer, kalau 7 warna itu kita gabungkan jadi satu, dia berubah menjadi putih. Jadi artinya warna Rasulullah itu sebenarnya Rasulullah pernah berpakaian merah marun, jubahnya merah marun ketika Idul Adha misalnya atau Idul Fitri. Jadi Rasulullah
pernah berpakaian merah itu. Jadi artinya ada pakaian-pakaian itu, walaupun simbol merah itu adalah simbol yang lain. Kalau dinisbatkan ke kuning keemasan itu warnanya dinisbatkan kepada Sayyidah Zahra misalnya. Kalau merah misalnya warna darah dinisbatkan kepada Imam Hussein karena dia memang berdarah-darah untuk berjuang untuk melanjutkan perjuangan kakeknya Husain minni wa ana min Husain. Karena warna hijau, hijau juga warna hijau yang indah dinisbatkan kepada Imam Hasan yang pernah berpakaian hijau yang indah, sehingga orang Yahudi tanya, katanya dunia sijnul mu'min wal jannatu kafir. Dunia ini kan penjara untuk orang mukmin, orang beriman seperti Anda, dan sorga untuk orang kafir. Tapi Anda kok bergembira dengan pakaian-pakaian yang indah, dengan kendaraan yang bagus. Imam Hasan mengatakan, apa yang akan aku dapatkan di sorga dengan yang aku pakai ini, di sorga jauh lebih indah daripada ini. Jadi ini sebenarnya tidak seberapanya, karena dia menghadapi saat itu kekuasaan yang ada di Muawiyah, yang bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan, tebar-tebar kekayaan. Maka Imam Hasan pun juga mengajak mereka makan. Kalau cuma dari segi makanan mereka baru beriman, ya diajak makan, ayo udah kita makan bersama gitu. Ada orang yang mencaci maki mereka, kamu nggak kenal aku, ayo udah kamu datang ke rumah, aku akan saji makanan, pulang dikasih onta, dikasih bekal, tengah jalan baru dia tahu bahwa yang dia caci maki itu adalah cucunya Rasulullah Sallallahu. Makanya anjing menggonggong, anjingnya kasih makanan. Kalau anjing gonggong kapilah berlalu, kapilahnya jadi anjing juga. Jadi kalau ada orang yang menggonggong kita, kayaknya kita lama nggak ngasih sesuatu kepada dia. Kirimkan aja lah hadiah kepada dia biar dia bisa berubah. Jadi pakaian-pakaian yang indah itu, keindahan itu tentu sesuai dengan lingkungan setempat, dengan lingkungan orang-orang. Oh, suka dengan warna ini, kita senang. Artinya idkhalu surur mukmin, menyenangkan hati orang yang beriman itu sedekah untuk mereka. Begitu juga orang-orang yang sombong, kadang-kadang kita balas juga dengan kesombongan, nggak salah. Al-mutakabir sodakoh. Jadi kadang-kadang orang yang sombong merasa dirinya bisa segala sesuatu, kita tanya kamu perlu apa sih, saya akan bisa bantu kamu gitu loh. Artinya sebenarnya kita sombong juga dengan dia, artinya untuk sedekah sama dia. Jadi saat saya pernah sama saya punya mertua datang ke Malaysia, ditanya, awak bawa duit berapa banyak katanya. Kita pakai serbanan, pakai tongkat, dianggap nggak bawa duit. Kemudian ditunjukkanlah duit segepok. Saya cuma mau tinggal 2 hari saja. Dia tunjukkan, dan mukanya orang itu nggak ditoleh. Dia sambil ngadep ke belakang. Uang segini cukup saya tinggal beberapa hari saja di sini. Nah, orang itu malu. Jadi artinya al-mutakabir sodakoh. Kadang-kadang kita perlu pakai bahasa-bahasa yang mungkin rada-rada sedikit mengingatkan dia biar mereka tidak mengulangi sifat-sifat yang tidak baik itu. Jadi pakaian, karena tradisi mereka baru membaca sepenggal buku. Yang lain-lainnya belum sempat dia baca. Jadi dia tidak memahami skala yang lebih luas. Biasanya orang kadang-kadang salah baca, salah paham, ya kalau dia salah guru yang jadi masalah ini. Jadi dia nganggap dia lebih parah lagi kalau dia nganggap paling benar, yang lainnya salah. Nah, itu yang terjadi. Ya memang kalau kita perhatikan di kalangan Ahlul Bait setelah musibah Imam Hussein, mungkin mereka lebih banyak cenderung ke pakaian. Tapi enggak juga, kalau kita perhatikan jamaah-jamaah haji Iran, dia ada pakaian putih, ada pakaian-pakaian warna-warni yang lain juga ada mereka pakai. Jadi artinya tidak selamanya hitam putih atau coklat dan hijau, enggak, ada warna yang lain. Oh ya, baik. Allah juga itu kan itu. Jadi kalau kita memahami warna-warna itu adalah merupakan ungkapan. Jadi setiap warna mawar itu ada ungkapan-ungkapan yang lain. Cukup mungkin ya. Sudah Terima kasih. 5. Nggak tahu apa sampai jam berapa kita. Sampai setengah 6 ya. Ya, Bib. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Ibu-ibu, saya yakin ada sih sebetulnya. Silakan. Bu Mia, Bu Mida,
Lumayan Jadi ya, banyak, hampir ada 27 orang. Ustadz, Oke, Desi, mau tanya mungkin nggak sesuai dengan topik hari ini. monggo. Tapi mau tanya kalau misalnya mengenai kan apa yang wajib sudah kita tinggalkan itu lebih lebih afdol atau lebih utama untuk kita ganti ketimbang kita melaksanakan sesuatu yang sunnah. Oke, Betul ya Ustadz ya? Jadi ya itu ja- pertama. utama ya. Jadi misalnya kayak sholat yang dulu. Kan kita, saya kan banyak ninggalin sholat misalnya kayak gitu. Jadi lebih baik mengerjakan kodok Foto ketimbang ini ya tersebut. Ustadz. Nah, tapi kalau misalnya kita seandainya nih walaupun saya bangun malam masih susah, itu juga nggak, maksudnya ada kan kita disuruh tahajud misalnya gitu ya Ustadz. Tapi kan banyak banget itu yang wajib yang sebelum saya tahajud gitu loh Ustadz, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu itu bagaimana di mata Allah gitu Ustadz. Oke. Mm-mm. Allah inda dhanni abdi bi. Kalau di mata Allah itu, Allah menurut sangkaan hambanya kepada Allah. Kalau Anda menyangka Allah itu adalah maha penerima taubat, maka Anda bagilah waktu itu. Kalau menurut saya bagi. Ada waktunya sholat qadha, ada waktunya sholat-sholat yang begitu besar kemuliaannya, misalnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu khairun minad dunia wa ma fiha misalnya. Bahkan Anda musafir itu, Anda sholatnya yang 4 jadi 2. Ya. Jadi artinya ada qasar. Tetapi para ulama menjadikan sholat-sholat seperti tahajud dan sholat qobliyah subuh atau ba'diyah maghrib itu sholat-sholat sunnah, tapi dia punya keagungan yang sendiri gitu loh. Artinya kita tidak selamanya cuma kalau makan kan biasanya kita tidak mau menunya cuma itu aja. Karena Anda kan kalau menunya cuma kodok melulu, kapan sih selesainya kodok misalnya. Maka Anda bisa selingi. Jadi biar tidak bosan di satu sisi yang lain, Anda selingi itu. Kalau sudah Anda selingi sholat-sholat sunnah itu, Anda selingi juga sholat hadiah. Anda ingin menghadiahkan sholat untuk kedua orang tua. Orang tua Anda itu bukan hanya orang tua jasmani saja, ada orang tua cahaya. Rasulullah dan Imam Ali itu orang tua cahaya Anda. Karena awal mula alam semesta ini dari dia. Ayah dan ibu kita itu orang tua biologis kita. Guru-guru kita itu adalah orang tua spiritualis kita. Orang-orang yang lebih tua dari kita yang kadang-kadang kita juga kurang ajar juga sama dia misalnya, maka kita juga hadiahkan dia. Jadi ada sholat hadiah, ada sholat yang sangat dianjurkan 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat habis maghrib. Kalau ada orang yang memahami 2 rakaat setelah maghrib sebelum isya itu adalah sholat hatta orang yang punya dosa sebesar gunung apapun dia dimaafkan oleh Allah. Jadi kalau dia melakukan sholat rufailah itu, dia termasuk orang-orang yang tidak lalai gitu. Tercatat sebagai orang yang tidak lalai. 2 rakaat antara maghrib dan isya. Jadi untuk pemisah antara maghrib dan isya itu dia ada 2 rakaat rufailah. Atau sebelum subuh ada 2 rakaat. Minimal dia jaga itu, atau 2 rakaat menjelang duhur misalnya, itu namanya sholat zawal. Kalau kita tidak bangun malam misalnya, agak susah bangun malam, maka pengganti bangun malam itu adalah sholat sebelum duhur gitu. Jadi ada sholat zawal. 2 rakaat juga tidak akan mengganggu qadha sih. Qadha itu biasanya kan 4-4-4-3-2. Kalau kadang-kadang 4-4-3-2, saya kadang-kadang sering disuruh mimpin, Ustadz kita tarawihnya 4-4-3 aja. Kurang saya bilang, 4-4-3-4-2 sekalian aja. Jadi mereka biasanya di kalangan orang-orang Padang itu, kadang-kadang sholat tarawihnya 4-4-3 Ustadz. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian jadi mereka toh sholatnya 3 kali aja. Saya bilang janganlah 4-4-3-4-2 boleh tambah, ya terserah Ustadz aja lah. Jadi saya bilang mungkin mereka melihat ada 4-4-3.
itu orang sholat 4 rakaat itu di bulan Ramadan, mungkin dia sedang sholat qadha. Dianggap 4 ini sholat sunnah, padahal dia sedang sholat qadha. Itulah yang terjadi ketika mereka meyakini ada sholat tahajud berjamaah. Saya juga kadang-kadang kaget juga kalau tahajud kok berjamaah, sholat sunnah kok berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Ya cuma karena itu yang mereka pahami, kita juga nggak boleh mencela lah. Ya itulah sepahamnya mereka itu. Ya kadang-kadang saya suruh mimpin, ya saya bilang 4-4-3-4. Waktu saya tahun 2003 itu saya suruh memimpin jamaah di HI, kumpulan ada orang-orang malam tahun baru. Itu kan saya ikut juga tahun 2003 itu. Saya ustadz juga lah di rombongan-rombongan itu. Ini jadwalnya Ustadz Taufik jadi imam, sholat tahajud. Saya tanya, boleh nggak sholat tahajud itu saya ngambil riwayat dari keluarga Nabi? Oh boleh Ustadz. Ya udah saya ajaklah kita dua rakaat pertama ya, kita sholatnya bareng-bareng, tapi nggak berjamaah, tapi namanya sholat taubat, saya bilang. Nanti bacaannya ikut saya ya, Robbi afwaka astagfirullah. Sholatnya bareng-bareng, jadi sama-sama. 4 rakaat berikutnya kita sholat tasbih. Kemudian 2 rakaat berikutnya, sholatnya kan 11 rakaat. 2 rakaat berikutnya kita baca surat Al-Muluk dan surat Al-Insan. Masing-masing bawa Quran, saya bilang. Jadi artinya tidak hanya imam yang baca, Anda juga baca bersama. Jadi sholatnya bareng-bareng. Saya coba berusaha untuk menjelaskan, ada riwayat, Nabi sholat, sahabat ikut. Oh lihat nih Nabi sholat, dia sholat di belakang Nabi. Yang ketiga lihat bahwa mereka ini sholat, diikutin oleh sahabat. Oh kalau begitu ini sholat berjamaah. Jadi yang ketiga melihat yang belakangan karena Nabi sholat diikutin oleh sahabat, dianggap sholatnya berjamaah. Dan itulah muncul juga sholat urusan taruh tangan sedakepan di dada, di sebelah kanan, sebelah kiri. Oh nabinya pakai jubah. Jadi nggak ketahuan taruhnya tangannya Nabi di mana. Nah itu riwayatnya jadi macam-macam. Ada yang taruh yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Saya dulu di pesantren, saya pakai 5-5-nya. Yang mana yang enak? Kayaknya terakhir yang enak saya lepas saja dah. Misalnya gitu. Jadi ada banyak perjalanan orang. Masalahnya sejauh mana kita punya selera, tapi selera kita itu harus disesuaikan juga dengan riwayat. Jadi ketika kita ingin, jadi saya jawabnya sudah kemana-mana. Kalau kita ingin sholatnya itu sholat qadha, tambahlah sholat hadiah, tambahlah sholat-sholat yang rawatib yang sangat besar keutamaannya. Itu Baik. Devinda. Nah, saya Terima Natalia Desi Vinanda namanya Ustadz. ternyata Baik. Cuma saya ini bingungnya ya, sholat 3 rakaat bagaimana ya, Bib? Kalau yang 3 rakaat itu maksudnya pakai salam atau kayak sholat maghrib atau gimana ya? Atau baru di sholat di rakaat ketiga? karena saya disuruh mimpin, itu ceritanya saya di kelompok orang-orang Padang. Jadi ntar kita sholat tarawihnya 4-4-3 Ustaz. Jadi 4-1 salam, 4-1 salam. Saya bilang kurang lah 4-4-3, 4-2 lah saya bilang. Ya sudah terserah Ustaz lah. Ya saya pimpin, saya sendiri sholat qadha 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi mereka saya nggak tahu itu urusan keyakinan mereka. Saya nggak mungkin dalam waktu sejenak kemudian mau merubah keyakinan mereka. Nggak, 4 itu zuhur, 4 itu asar. Nanti kita ribut lagi, debat lagi. Ya sudah saya pimpin aja. Ya saya pelan aja, rakaat 4-4-2 itu ya saya nggak pakai salam. Ya karena saya sholat duhur, ya jadi dan sholat asar. Jadi saya tambah lagi. Maghrib otomatis lah mereka meyakini 4-4-3 itu. 3 itu adalah witir. Witir mereka itu 3 rakaat, Mbak. Jadi ada yang memahami 2-1, ada yang mengatakan 3. Jadi makanya setelah witir nggak ada lagi tahajud. Nah, itu riwayat-riwayat ya sah-sah saja. Mereka yang bertanggung jawab yang ngajarin. Lah, saya sebagai imam ya saya boleh pilih kan. Saya nawarin, boleh nggak saya bilang 4-4-3-4-2 aja. Yang lain yang ngerti dia senyum, ini Ustaz ini maksudnya mengajak sholat qadha sama kita. Kita biasanya kan sholat qadha kan berjamaah. Kalau sholat sunnah tidak berjamaah, dan itu yang diajarin. Jadi
Saya melakukan sesuatu yang tidak salah menurut keyakinan saya, tetapi tidak menyinggung orang itu juga. Biarin ada orang ikut, tapi itu kan ada proses untuk menjelaskan kepada mereka seperti itu. Oke, yang lainnya silakan. Bagus pertanyaannya, Masya Allah. Pak Ustadz, boleh tanya? Ini Bu Boleh. Mida. Ya. Ini saya baca yang tulisan Pak Ustadz itu kadang-kadang saya cernanya agak lama ya, mohon maklum. Ini ada Bapak bilang tulis nomor 4, Benteng Tauhid punya pintu wilayah. Itu boleh mohon penjelasan lebih dalam sedikit dari yang ditulis, Pak? Jadi itu mungkin di kalimat tentang la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. La Iya, ilaha betul. bentengku, kata Nabi. Barang siapa yang masuk dalam bentengku, dia akan aman dari siksaku. Ya gitulah kira-kira, itu mungkin dalam tulisan atau ya la ilaha illallah, atau dalam tulisan makna la ilaha illallah hisni. Ya, itu kira-kira Mbak Mida. Bagaimana menjelaskan tentang benteng dan wilayah? Coba ulangi lagi kalimatnya. Kalimatnya, Benteng Tauhid punya pintu wilayah. Menurut lanjutan hadis, benteng ini memiliki syarat dan salah satu syaratnya adalah wilayah imam masum dari Ahlul Bait. Tanpa imam, tauhid mudah diselewengkan. Jadi jawaban sederhananya, orang mengucapkan la ilaha illallah itu, kalau tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah itu, maka syahadanya tidak sah. Kalau dia ingin masuk dalam benteng itu, pasti benteng itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benteng itu baru sah kalau ada syarat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah baru sah kalau sholawatnya nggak buntung. Sholawatnya nggak buntung itu Anda percaya Muhammad Rasulullah itu Muhammad Habibullah. Wilayah itu kekasih Allah. Wilayah itu cahaya Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, tidak percaya kepada cahaya Allah, berarti kita belum percaya sama Allah, belum melihat Allah. Kalau kita melihat, percaya itu yakin. Yakin itu saya lihat kok. Jadi keyakinan itu adalah melihat. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kepada Tuhanmu sampai keyakinan. Keyakinan itu Anda sampai kepada ainul yakin dan hakul yakin. Ada ain ilmul yakin. Mbak Mida tahu ada colokan listrik yang ada setrumnya, ada lubangnya itu. Kita berani tidak masukkan tangan? Nggak beranilah, walaupun itu ada atau tidak setrumnya, tetapi informasi yang kita dengar, ilmu yakin yang kita dengar, itu ada setrumnya. Ainul yakin, kita meyakini ketika kita taruh tes pen atau kita cetekan, oh ini ada listriknya, ada lampunya, ada strumnya. Hakul yakin kalau kita pernah kesetrum. Jadi kita sampai pada ilmu rasa. Roso katanya orang-orang ahli ma'rifat itu roso. Ketika kita percaya kepada la ilaha illallah, maka syarat la ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah. Ada syarat berikutnya adalah aliyun waliyullah, atau kita mempercayai manusia suci. Artinya Allah itu tidak punya salah sama sekali. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Maka contoh manusia yang mempunyai sifat-sifat Allah, tajalli Allah ada pada dirinya, itu Rasulullah. Itulah yang namanya maksum. Maksum itu ada pada Rasulullah. Rasulullah mungkin melakukan kesalahan. Kita bisa nggak maksum? Kita bisa maksum. Bukan hanya Nabi, tapi Nabi maksum 100%. Semua perbuatan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya adalah tuntunan. Dia manusia contoh. Kalau Mbak Mida ingin menjual sesuatu barang, maka tidak mungkinlah menjual barang itu adalah barang yang punya cacat atau celah. Kalau seandainya ada, mungkin ditutup-tutupi, tapi tidak mungkinlah. Tidak inginlah kita tidak jujur dalam berdagang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menjual atau ingin menjelaskan tentang utusannya, pasti utusannya itu suci, pasti utusannya itu maksum. Karena
Kalau tidak maksum tidak jadi. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta imamah setelah diuji oleh Allah saat dia suruh menyembelih anaknya sendiri. Di ujiannya banyak sekali. Ya, mulai dari ujian istrinya, ujian daripada sampai dia tua nggak punya anak, sampai dapat anak disuruh sembelih lagi. Kemudian Nabi Ibrahim berhasil. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Saat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sampai sempurna, ini ja'ilu kalinasi imama. Kemudian Allah mengangkatlah Nabi Ibrahim menjadi imam. Padahal Nabi Ibrahim itu nabi dan rasul. Jadi dia tingkat tertingginya imam. Qala wa min dzurriyyati ya Allah, jadikan juga anak turunanku imam. Bukan hanya nabi dan rasul, tapi dia imam. Rasulullah nabi, rasul dan imam. Kemudian begitupun juga Imam Ali imam karena tidak ada lagi nabi, maka dia imam. Dan Ahlul Bait imam. Jadi dia adalah imam. Walaupun masyarakat tidak menganggap dia imam, tidak ada masalah karena imam itu top down, bukan bottom up, bukan pilihan manusia. Nabi tidak dipercaya oleh masyarakat misalnya. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun lebih, tapi umatnya sedikit. Bukan berarti dia jadi nabi karena suara terbanyak, enggak. Dia adalah utusan Allah, pilihan Allah. Begitupun juga imam itu pilihan Allah, pilihan Rasulullah. Wa ja'alna a'immatan, kami jadikan para imam itu yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan dia adalah petunjuk kami. Dan mungkin kalau petunjuk Nabi itu salah, maka dia harus maksum. Karena dia sampai pada tingkat yahduna bi amrillah. Atau waja'alna a'imatan, apa kami jadikan para imam itu fi'lal khairat. Ja'alna a'imatan, dia merupakan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik pasti maksum. Maksum itu perbuatan yang tidak ada salahnya. Karena dia manusia contoh, sama seperti kita. Kita maksum enggak? Kita maksum. Maksum di mana kita tidak tertarik makan kotoran kita sendiri. Karena kita maksum dalam memakan kotoran. Kita maksum misalnya tidak mungkin akan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan orang. Kita maksum tidak mungkin kita berpakaian asal-asalan. Itu maksum itu kita menjaga diri. Ada menjaga diri skalanya universal, semua termasuk tutur kata, perbuatan dan lain sebagainya terjaga karena dia manusia contoh. Ada yang sebagian yang dia baru sampai pada titik ini. Ada ungkapan dari Nabi, barang siapa yang setiap paginya membaca 11 atau 12 kali surat Al-Ikhlas, maka hari itu dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan dia hari itu dia maksum. Artinya dia tidak akan tertarik. Ada kekuatan malaikat yang menjaga dia untuk karena perbuatan jahat itu berdasarkan dari bisikan setan. Setan datang membisikkan sesuatu untuk kita melakukan. Tapi kalau kita sudah store surat Al-Ikhlas, ada tauhid, dan kita meyakini tauhid itu adalah syaratnya bahwa yang ngomong ini Rasulullah loh. Yang ngomong ini manusia suci loh. Jadi artinya itulah syarat wilayah itu tadi. Syarat dari manusia yang dicintai oleh Allah. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah bentengku, tapi ada syaratnya. Kamilah syaratnya. Artinya ibadah itu tuntunannya dari kami. Syaratnya wilayah itu tuntunan dari kami. Syaratnya la ilaha illallah baru sah kalau Muhammad Rasulullah. Kalau la ilaha illallah diucapkan di mulut saja, dia tidak ada efek, tidak ada reaksi kalau kita tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah tidak akan punya efek banyak kalau dia tidak baca sholawat. Kalau dia sudah baca sholawat, ada jaminan semua zikir dia pasti keterima. Karena sholawat itu dicontohkan oleh Allah. Amalan zikir yang pasti keterima itu sholawat. Jadi ketika kita bersolawat, maka secara otomatis keterima. Kalau yang lain-lainnya masih sholawat itu adalah syarat. Sholawat itu kita menjalin hubungan silaturahmi. Sholawat itu kita ingin mengikuti tuntunan. Kita patuh, kita taat. Maka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah,
taat kepada ahlul baitnya yang sebagai pelanjut Rasulullah. Rasulullah meninggal. Sekarang siapa? Ia pelanjutnya. Barang siapa yang mati tidak kenal imam zamannya, tidak kenal wilayah, tidak kenal cahaya, dia nggak bisa melihat. Sama dengan wilayah itu nur. Dia tidak akan dapat kehidupan. Coba kalau Anda tidak mempunyai cahaya. Rumah Anda kepingin dapat cahaya, tapi rumahnya ditutup. Bagaimana cahaya masuk? Anda ingin dapat air, tapi pintu air itu Anda tutup. Botol Anda lemparkan ke laut, tapi botolnya ketutup. Dapat air nggak dapat. Dan itulah syaratnya tauhid itu. Tauhid itu ada tauhidullah, ada tauhidul ummah. Tauhidullah meyakini satu-satunya pencipta, tauhidul ummah meyakini tentang imam satu-satunya di setiap zaman. Di zaman Nabi Muhammad, walaupun ada Imam Ali, walaupun ada Imam Hasan, Imam Hussein. Di zamannya setelah wafatnya Rasul, imamnya adalah Imam Ali. Walaupun ada Imam Hasan dan Imam Hussein, ada Sayyidah Zahra juga. Dan seterusnya bahwa man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Itu syaratnya tauhid. Jadi tauhid Allah, tauhid kita kepada Allah belum sampai sempurna kalau kita nggak mentauhidkan ada sosok manusia tauhid. Manusia tauhid itu adalah satu-satunya imam yang hidup di zaman kita ini, walaupun ada 2 dari turunan Nabi Ibrahim, Imam Mahdi dan Nabi Isa, tapi Nabi Isa tetap meyakini keimaman itu adalah Imam Mahdi. Nanti ketika muncul, Nabi Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi. Jadi tetap aja imamnya satu. Itu namanya wilayah. Indah sekali pertanyaannya. Jadi yang lain bisa dapat pemahaman lebih lengkap. Terima kasih Bu Mida. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Soalnya saya bingung, soalnya banyak orang yang cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belakangnya nggak dibaca. Terima kasih Pak. Tidak apa-apa, itu kan ada tahapan. Ada tahapan ya. Ada baru la ilaha illallah aja dulu lah. Nanti baru Muhammad Rasulullah, baru Aliyun waliullah, baru Al-Mahdi Hujjatullah. Itu kan ada tahapan. Kalau kita mau lompat ke 4 nanti takutnya kepleset, jatuhnya sakit. Jadi, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Mida, bagus pertanyaannya. Yang lain sudah cukup Mbak Pungki, masih ada 6 menit. Silahkan, ayo manfaatkan waktu. Mumpung ada Ustadz nih, jauh-jauh dari Medan. Silakan. Desi, ada pertanyaan apa itu di... Desi mungkin dalam perjalanan pulang, Bib. Pamit ya berarti tadi. Tadi pamit. Ada pertanyaan, kita tutup dengan doa, boleh? Boleh. Mas, Mbak Pungki tutup, saya baca doa dulu, nanti baru Mbak Pungki tutup. Iya, baik. Karena hari ini adalah hari Jumat, kita akan seperti biasa, kita akan baca doanya Sayyidah Fatimah dan doanya sholawatnya Imam Ali. Baru kita tutup dengan doanya Imam Zaman, doa Taufiqut Ta'ah. Saya akan bacakan bahasa Arabnya sama terjemahannya. Biar dalam doa kita bisa memakrifati doa ini siapa yang mengajarkannya, dan apa khasiatnya, dan apa fungsinya, apa yang bisa kita dapatkan dari doa ini. Kita akan mulai dulu dengan sholawat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Orang yang membaca sholawat ini di menjelang matahari terbenam atau saat matahari terbit, dia membaca 3 kali pagi, 3 kali sore, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dia, akan mengampuni dia, memaafkan kesalahan dia, memenangkan dia dari musuh, dan mengabulkan hajat-hajatnya, memberikan kebahagiaan untuk dia, dan juga nanti di hari kiamat dia akan bersama Rasulullah dan orang yang dia cintai, yaitu Ahlul Bait Rasulullah dan semua keluarga-keluarga, sahabat-sahabat yang dia cintai. Begitupun juga doa Nur yang saya baca di pembukaan ceramah saya tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada anjurannya memang dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore. Saya akan bacanya 1 kali aja. Nanti
yang belum mendapatkannya boleh dibuka di makna Bismillah-Nur atau di makna sholawat yang melanggengkan kehidupan dunia dan akhirat, dan juga di makna taufiqat ta'ah. Ada doa dari Imam Zaman yang memuat ada 26 poin yang sering dibaca di malam Jumat habis doa kumel, di mana-mana baca doa Allah marzuqna taufiqat ta'ah. Ada taufiki, ada taufiqah, ada islah, dan ada ihsan. Itu yang akan kita baca sebagai penutup dari majelis kita ini. Saya akan mulai dulu dengan salawat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil mala'il a'la wa salli ala Muhammad wa ali fil mursalin. Itu salawat dimulai dari salawat awal, akhir, kemudian fil mala'il a'la, fil mursalin. Ya Allah, gabungkan, masukkan kami dalam rombongan Nabi Muhammad, karena semua alam ini tercipta dari cahaya beliau yang pertama kali, kemudian cahaya itu yang terakhir kali ada pada Imam Zaman sebagai penyempurna, nanti akan memakmurkan alam ini sebagai akhirnya. Dan fil mala'il a'la, cahaya itu pernah sampai kepada Sidratul Muntaha, Rasulullah pernah sampai pada Sidratul Muntaha. Kemudian fil mursalin, cahaya itu turun ke bumi untuk mengajak semua orang menuju ke tempat yang paling tinggi yang bersama Nabi SAW. Allahumma inni amantu bi Muhammad wa alihi walam arahu. Kemudian kita yang kedua, setelah kita percaya kepada Nabi Muhammad, kemudian kita beriman kepadanya walaupun kita belum berjumpa dengannya. Allahumma inni amantu bi Muhammad wa alihi alam arahu fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatahu warzuqni suhbatahu wa tawaffani ala millatihi wa audihi masyraban rawiyan sa'igan hani'a la azma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allahumma yang kedua adalah Allahumma yang kita bersaksi bahwa kita beriman pada Nabi walaupun kita belum jumpa dengannya. Kita mohon jangan sampai di hari kiamat kita tidak bisa berjumpa dengannya. Jadikan kita sahabat-sahabatnya, berikan kita minum dari telaganya, sehingga kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Allahumma kama amantu bi Muhammad wa lam arahu fa arini fil jinani wajhahu. Ya Allah, sebagaimana kami beriman, kita juga meyakini dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ati Muhammad al-wasila wa syarafa wal fadila wa darajat al-kabira. Allahumma inni amantu. Jadi sebelum Allahumma inni amantu itu yang ketiga, kita bersaksi dulu bahwa a'ti Muhammad, sebagaimana engkau sudah berikan kepada Nabi Muhammad al-wasila wa syarafa wal fadila wa darajat al-kabira, kita beriman kepadanya. Kemudian kama amantu bi Muhammad, sebagaimana kami beriman pada Nabi Muhammad walaupun kami belum berjumpa dengannya, tampakkan wajahnya. Jadi sampaikan salam kami semua kepada Ruh Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salawat yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib yang harus kita baca 3 kali di waktu matahari terbenam dan matahari terbit. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil mala'il a'la wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil mursalin. Allahumma ati Muhammad al-wasila wa syaraf al-fadila wa darajat al-kabira. Allahumma inni amantu bi Muhammad wa ali wa lam arahu fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatahu warzuqni suhbatahu wa tawaffani ala millatihi waskini min haudihi masyraban rawiyan sa'igan hani'a la azma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amantu bi Muhammad wa ali wa lam arahu farini wa'rifni fil jinani wajhahu. Allahumma balligh ruha Muhammad anni tahiyatan katsiratan wa salama. Agak panjang, tapi cara menghafalkannya harus kita memahami ada 5 Allahumma, kemudian kita memahami maknanya satu demi satu. Nanti mudah dihafalkannya. Kemudian kita berikut doanya Sayyidah Zahra alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ala nur, Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur, Bismillahilladzi khalaqan nur minan nur, Alhamdulillahilladzi khalaqan nur minan nur wa anzala nur ala tur fi kitabim mastur fi raqim mansur bi qadarin maqdur ala nabiyyin mahmud. Alhamdulillahilladzi huwa bil azzi madhkur wa bil fahri masyhur wa ala sarra wa darra mashkur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali thayyibin at-tahirin. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ala nur, Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur, Bismillahilladzi khalaqan nur minan nur. Nanti kajiannya agak ada waktu, kita bahas waktu di Sayyidah Zahra. Baru kita baca berikutnya adalah setelah kita memulai dengan menyebut nama Allah, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur minan nur wa anzala nur ala tur fi kitabim mastur fi raqim mansur. Ujung-ujungnya kita ingin bergabung dengan Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu salawat yang kalau kita baca 3 kali, 3 pagi, 3 kali sore,
Allah akan selamatkan kita dari panasnya dunia. Orang yang kena sakit panas, kalau kita bacakan itu di air, kemudian kita minumkan dia, insya Allah sembuh. Dan kalau kita membacanya, insya Allah kita tidak akan kena panas dunia dan panas akhirat, insya Allah. Kemudian sebagai penutup, doa dari Imam Zaman, ada 26 poin, 11 poin yang berupa islah, itu taufiki, in uridu ilal islam as-sata'tu wa ma taufiki. Doanya doa taufik ta'ah. Saya akan baca ma'rifatnya dulu, baru nanti setelah itu kita baca doanya sebagai penutup. Ma'rifat kita ada islah, 11 islah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arzuqna taufiqat ta'ah, bu'dal ma'siyah, sidqan niyah, irfan al-hurmah, akrimna bil huda wal istiqamah, wa sajid al-sinatana bis sawab wal hikmah, wa qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal haram wa syubha, wa qfu faidiyana anil zulmi wa sariqa, wa qdud absarana al fujuri wal hiyana, wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah. Sebelum kita berdoa untuk ihsan, wa tafadhal ala ulama'ina, 11 itu kita berdoa, ya Allah karuniakan kami taufik ta'ah, kekuatan untuk ta'ah, buddha maksiat, menjauhi maksiat, sidqan niyah, ilmu yang benar, irfan al-hurmah, memahami ilmu yang lebih tinggi lagi, irfan, wa akrimna bil huda wal istiqamah, jadikan kami senantiasa istiqamah untuk memahami kebenaran dan kekaromahan. Akrimna bil huda wasajid al-sinatana, jaga lidah-lidah kami agar kami senantiasa bertutur kata benar. Sadid al-sinatana bis sawab wal hikmah, wa mla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifah. Tahhir butunana minal haram wa syubha, kemudian bersihkan perut kami, anggota dalam kami ini dari makanan-makanan yang haram, jauhkan kami dari makanan yang tahhir butunana minal haram wa syubha, maupun barang yang syubha. Waqfu faidiyana anil zulmi was sariqah, jangan sampai tangan kami melakukan pencurian. Jadi wa tahhir butunana minal haram wa syubha, waqfu faidiyana anil zulmi was sariqah, waqdud absarana anil fujuri wal hiyana, jaga pandangan kami jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, jauhkan telinga kami dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Itu islah, kita memohon perbaikan dari dalam. Baru kita doakan, ada 16 kelompok manusia yang harus kita doakan, ya adalah wa tafadhal ala ulama'ina bisuhri wa nasiha, muta'alimina bil juhdi wa raghbah, mustami'ina bil ittiba'i wal mau'idhah, mardal muslimina bis syifa'i war raha, mautahum bir ra'fati war rahmah, masyayikhna bil waqari was sakinah, syababil inaba wat taubah, wa ala nisa' bil haya' wal ifa, wa ala ni'a bi tawaddi was sa'af, fuqara bis sadri wal qana'ah, wa ala al ghuzat bin nasr wal ghalaba, wa ala al usara bil khalas war raha, wa ala al mara' bil adli was syafaqah, wa ala ra'iyati bil insafi wa sinsira, barik lil hujjat wa zuwar biz zadi wa nafaqah, waqti ma ujabta alaihi minal haji wal umrah, fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ke-15 berikutnya ada 26 dari doa taufiqat ta'ah ini, 11 islah, 15 itu pertama kita doakan walal ulama, zuhud, kemudian ulama ina bizuhud, muta'alimina, orang yang menuntut ilmu, muta'alimina bizuhud, ulama ina bizuhud nasiha, wal muta'alimina bil wa alal mustami'ina bil ittiba'i wal imdah, jadi para penuntut ilmu, para pendengar dari majelis, mustami'ina bil ittiba'i wal imdah, wa mardal muslimin, doakan orang-orang yang sakit, mautahum bir ra'fati war rahmah, orang-orang yang meninggal. Jadi kemudian kita juga walal ulama ini bizuhri wa muta'alimin wa juhri mustami'ina bil mardal muslimin, mardal muslimin, mautahum bir ra'fati wa masyayikhina, orang tua kita, masyayikhina bil waqari was sakinah, syabab, para pemuda, nisa ahya bil iffa, agniya, orang-orang kaya, agniya bil tawadi, yang merendah, agniya dan fuqara bis sabri wal qana, orang-orang yang miskin dengan sabar. Baru orang-orang pejuang. Puncaknya adalah setelah kita mendoakan itu, kita doakan orang-orang yang haji. Jadi setelah 5 pertama, 5 kedua, 5 yang ketiga, kita doakan penutupnya adalah orang-orang yang haji, yang sekarang ini sedang melaksanakan haji, agar Allah beri terima haji dan umrohnya, dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat tahun ini, kita akan ditakdirkan untuk bisa berangkat pada saatnya nanti. Allah takdirkan yang belum berangkat untuk berangkat. Yang belum berangkat, perbanyaklah baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan membaca itu, insya Allah kita sudah mensucikan jiwa raga kita, harta kita,
mengucapkan ke subhanallah, alhamdulillah, itu alhamdulillah. Wakil kita membersihkan harta kita, la ilaha illallah membersihkan akhlak kita, kemudian Allahu Akbar, kita senantiasa menghadap kepada Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Kita tutup dengan Allahumma qul li walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'a fi kulli sa'a waliyan hafidha qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'atu mati'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti penjelasan lebih detail tentang taufik ta'ah ada kesempatan kita bahas satu persatu di majelis insya Allah. Itu saja Allah. ya. Terima kasih Mbak Pungki. Selama kita melaksanakan pengajian, selalu pengajian itu di hari Jumat, Allah lipat gandakan amal kita. Kita hadiahkan kita ini buat para arwah orang-orang tua kita dan anak-anak kita yang nggak bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan semua orang yang banyak jasanya juga mendapatkan pahala dari semua majelis yang kita lakukan bersama ini, walaupun dalam Zoom. Insya Allah nanti ada kesempatan, Allah takdirkan kita kembali lagi di offline. Itu saja dari saya. Selamat menjalankan berbagai macam ibadah di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puasanya, dan juga kita doakan juga orang-orang yang sedang berangkat haji. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pulang juga dengan selamat dan mendapatkan haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Pungki ditutup. Waalaikumsalam. Baik Ustadz. Alhamdulillah kamahu ahlu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Taufik dan kepada seluruh ibu-ibu yang telah berpartisipasi pada sore hari ini dalam pengajian sore ini. Mudah-mudahan kita akan mampu menyerap dan mendapatkan pencerahan dari ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Taufik. Dan mudah-mudahan berkenan untuk bertemu di kemudian hari. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Pungki. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih Mbak warahmatullahi Pungki, Mbak Desi. Mbak Ibu Desi. semua, bapak-bapak sama-sama. Ya, terima kasih Terima kasih Dek. Mbak Desi. Ya. Terima kasih Pung, Desi, Mbak Wiwi. Oke. Terima kasih Bu Pak Pungki. Ustaz. Terima kasih Habib. Sama, terima kasih Dek Desi. Ya. Oke, Desi. Ditunggu offline-nya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Aku tutup ya Oke. Zoom-nya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam buat Ibu Bib. Ya, Bu Dokter kirim salam dari Mbak Pungki. Ya, kirim salam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.